Hari ke-9 sepeninggal Bapak. Azan Isya baru saja selesai berkumandang. Aku tengah duduk di ruang tamu bersama ibu yang tengah menjahit. Selain menyesap rokok, pikiranku masih saja tentang obrolan pagi tadi bersama Pak D dan Paman perihal keris itu. Rokoknya dikurangi, belum kerja ngerokoknya banter. Kata ibu tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Walah, ya nggak apa-apa tuh bu. Yang penting kan di rumah rokoknya, nggak sembunyi-sembunyi, ya toh? Jawabku sambil bercanda. Oh, anak nakal. Itu obatnya diminum dulu, biar nanti tidurnya enak. Jawab ibu sambil menunjuk obat di meja yang tadi baru saja dia beli. Aku pun meminum obat itu dan kini rebahan di kursi. Sekedar untuk menemani ibu yang sembari membaca majalah lama yang kuambil dari rak meja. Menit pun berganti jam. Efek obat yang aku minum membuatku merasakan kantuk. Aku singkap majalahku sebentar untuk melihat ibu yang masih belum selesai menjahit. Ingin ku masuk kamar dan tidur, tapi rasanya tak tega meninggalkan ibu sendiri di ruangan ini. Aku merem sebentar ya bu, nanti kalau ibu sudah selesai tolong aku dibangunkan ya bu. Ucapku sambil menutup wajahku dengan majalah yang kubaca. Ibu sempat menyuruhku untuk masuk saja kalau memang aku sudah mengantuk. Tapi rasanya terlalu malas badan ini kalau harus beranjak sekarang. Aku pun tak terasa terlelap. Dan entah berapa lama mata ini terpejam. Tiba-tiba terdengar suara batuk yang membangunkanku. Terdengar suara batuk. Aku agak sedikit terkejut. Dengan sayu aku buka majalah yang menutup mukaku ini. Dan apa yang kulihat? Bapak. Iya, benar Bapak. Kini duduk di kursi di mana tadi ibu berada. Sempat sejenak aku mencermati, memastikan ini bukanlah ilusi dan sepertinya memang benar. Wujud Bapak kini ada di hadapanku. Semua tampak jelas karena cahaya lampu di ruangan itu cukup terang. Sontak aku palingkan pandanganku ke arah lain. Meski nyatanya ekor mataku tetap bisa melihat bayangannya. Aku ingin sekali bangkit dari tempat itu dan berlari. Tapi tubuhku seperti dikunci tak bisa bergerak. Suara batuk itu terdengar lagi. Sangat mirip dengan batuknya Bapak dulu. Dan saat aku mencoba berdoa, ayat kursi yang terlantun di pertengahan, tiba-tiba Bapak memanggilku. Kir, Sukir, anak lanangku, kata sosok yang menyerupai Bapak itu. Panggilan itu seketika membuatku berhenti berdoa. Terkejut dan seperti tersedak ludah sendiri. Aku terbatuk hingga jatuh dari kursi dengan mataku yang masih sengaja aku pejamkan. Kir, Sukir. Panggilan itu kembali terdengar. Di sini, aku yang sudah tak kuat mulai berteriak minta ampun. Ampun Pak, karepmu piye Pak? Astagfirullah. Teriakku sambil menangis dan menganggap bahwa sosok itu benar-benar adalah Bapak. Tampaknya teriakanku ini didengar oleh ibu yang segera datang menghampiriku dan ternyata baru saja dari kamar mandi. Kir nyebut Kir, ono apa Kir? Kata ibuku yang melihatku tertelungkup di lantai ketakutan. Dan intinya aku menunjuk ke arah kursi itu. Kursi di mana sosok yang menyerupai Bapak tadi duduk dan memanggil-manggil namaku. Bapak bu, Bapak. Ucapku memanggil di pelukannya. Ibu memapahku menuju kamar, memberikanku air putih dan menenangkanku. Ini dipegang dulu, kamu harus sikit leh. Ucap ibu sambil meraih tasbih yang berada di meja samping ranjangku. Kamu harus kuat, itu bukan Bapak, itu cuman jin leh. Kata ibuku lagi. Ibu keluar dan kembali lagi ke kamarku sambil membawa selimut. Malam ini, dia akan menemaniku tidur di kamarku. Tanpa sepatah kata lagi, ibu pun mengunci pintu, mematikan lampu dan merebah di sampingku. Dengan aku yang masih merasa syok dan tak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi.
Kenapa ini harus menimpa aku? Batinku sambil menyerongkan tubuhku ke arah ibu yang membelakangiku. Jam berapa ini? Batinku serai bangkit dan mengamati jam di dinding kamarku, yang ternyata menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun kembali merebah dan mencoba untuk memejamkan mataku. Tapi setelah apa yang aku alami tadi, tentu tak semudah itu. Aku bisa tidur. Rasanya was-was, aku merasa seperti diawasi. Beda dengan ibu yang terlihat sudah pulas dan sedikit mendengkur. Tetap ku coba memejamkan mata sambil berzikir. Hingga beberapa saat kemudian, engsel pintu kamarku bergerak, disusul dengan suara orang yang memanggilku. Kir, Sukir. Itu adalah suara ibu yang memanggilku. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Kir, Sukir. Ibu Kir, bukain Kir. Kata ibu tak begitu keras dari luar kamarku. Seketika aku tersentak, tubuhku gemetar dan kebingungan. Kalau di luar adalah ibu, lantas siapa yang berada di sampingku ini? Di sisi lain, aku mendengar suara ibu memanggilku dari luar. Namun, dalam bersamaan, ada seseorang yang tadi aku yakini sebagai ibu tidur di sampingku dengan bertutup selimut. Kir, Sukir, buka Kir. Ketuk suara ibu dari luar. Ibu yang berada di sampingku tak bergeming, masih saja tidur mendengkur di sampingku. Mulai muncul keraguan dalam diriku. Apakah ini benar-benar ibu? Dengan sisa-sisa keberanian, aku coba untuk membangunkan ibu yang berada di sampingku. Aku tepuk tubuh ibuku. Bu, ibu. Ucapku serai tanganku menyentuh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, ibu pun menjawab tanpa memanggilkan badannya. Ada apa, Kir? Ucapnya dengan suara bapak. Pikiranku seperti hilang sejenak. Aku terperanjat mundur memepet ke tembok. Hah, astagfirullah. Ucapku terbata gemetar. Sosok ibu yang bersuara bapak itu kini menyingkap selimutnya. Dengan perlahan, wujudnya berubah. Dia berdiri dan menoleh. Suasana memang gelap, tapi aku cukup bisa melihat wujudnya. Ada apa, Kir? Ucapnya. Suara bapak. Tapi tidak dengan wujud yang hitam dan besar. Sosok itu kini berdiri di depanku dan terus memanggil-manggil namaku. Kini aku hanya bisa berteriak, sementara ibu yang sepertinya mendengar teriakanku kini tampak semakin kencang menggedor-gedor pintu. Kir, buka Kir. Kir. Teriak ibu dari luar kamar. Aku yang ketakutan kini menutup mataku seraya terus-menerus berteriak manggil ibu. Bu, tolong bu. Bu. Kataku meringkuk di sudut tembok. Sempat terdengar ibu yang sepertinya ingin mendobrak pintu. Hingga perlahan pendengaranku mulai pengang. Tak ada lagi yang bisa aku dengar selain suara bapak yang keluar dari sosok itu, menggema di telinga dan kepalaku. Suasana yang gelap itu juga perlahan semakin menggelap. Gelap sampai benar-benar gelap. Dan aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama itu, yang jelas ketika aku kembali tersadar, masih di tempat yang sama. Ada ibu, Pak Ade Karjo, dan Lik Minto di situ. Langit sudah tak lagi gelap. Sepertinya aku terbangun di keesokan harinya. Wajah ibu yang pertama kali kulihat. Matanya sembab seperti orang yang terlalu lama menangis. Alhamdulillah. Kata ibu yang saat itu terdengar ketika aku membuka mataku. Lik Minto tampak menghela nafasnya. Begitu juga dengan Pak Ade Karjo yang kini mendekatiku dan memegang tanganku. Sebaiknya gimana ini, punya Sukir? Ucap Pak Ade menoleh ke arah ibuku. Ibu pun terdiam sejenak menghela nafasnya dan berkata, Sekarang terserah Sukir aja, Kang. jawab ibu dengan wajah pasrah. Kalau sekiranya akan membahayakan,
Nggak apa-apa, Kang. Diterima saja. Kata ibu lagi sambil mengelus kepalaku. Aku yang baru saja sadar tentu masih memproses pembicaraan itu tanpa bisa aku jawab. Gimana, Kir? Ibumu sudah mengizinkan. Sekarang kamu mau atau tidak? Kalau mau ya syukur. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi ya harus kamu lawan. Nanti aku bantu. Tapi ya itu, taruhannya nyawa Pak Di dan pamanmu ini. Kata Pak D dengan wajah pakemnya. Mendengar itu, aku langsung bangkit dan tertunduk. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya aku terjebak dengan takdir yang seperti ini. Batinku gundah. Dan beberapa saat kemudian, aku pun menjawab dengan satu kata. Iya, kataku seraya menganggukkan kepalaku. Sebenarnya jauh dari dalam lubuk hatiku tak bisa menerima ini. Namun bagaimana kini aku bisa menolaknya jika taruhannya adalah nyawa dari Pak D dan Paman? Warisan macam apa ini? Gerutuku dalam hati. Ibu juga sempat terkejut ketika mendengar semua itu bisa membahayakan nyawa seseorang. Apa benar seperti itu, Kang? Tanya ibu kepada Pak Dekarjo dan Lik Minto. Ya, kita ini pengennya Sukir bisa nerima ini semua dengan sukarela, Mbak Yu. Nggak terpaksa. Kalau bisa memilih, aku dan Mas Karjo sebenarnya ya nggak pengen memaksa Sukir. Tapi dari awal, dia sudah memilih Sukir, Mbak. Seperti dulu, dia memilih Mas Parman. Kata Lik Minto. Mas Parman juga mengetahui ini. Dia sudah pernah bicara denganku. Nggak pengen Sukir menerima mandat ini, Mbak Yu. Ya karena memang berat. Kata Lik Minto lagi. Setelah itu tak ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah wajah-wajah pasrah. Sejenak, suasana menjadi hening. Dan ibu pun mengajak aku, Lik Minto dan Pak Dekarjo keluar dari kamar itu. Sambil terus mencerna fakta mengejutkan ini dalam benakku. Aku bangkit memaksa tubuhku yang lemas ini berjalan keluar dan duduk di ruang tamu bersama mereka. Suasana tampak canggung. Tak ada yang mau menemui pembicaraan. Pak D mengeluarkan keris itu. Masih dengan tampilan yang sama, terbalut kain putih. Setelah meletakkannya di atas meja, Pak D kembali terdiam. Seperti tengah merangkai kata untuk berbicara. Setelah aku tunggu beberapa saat, aku yang mulai tak sabar pun kini berkata, "Terus, bagaimana Pak D?" Tanyaku. Kamu benar-benar ikhlas kan, Kir? Tanya Pak D. Pertanyaan itu sulit aku jawab, karena keraguan kuat yang masih bertahan dalam hatiku. Tapi mengingat aku tak bisa menolaknya lagi, aku pun akhirnya berkata, "Iya Pak D, saya ikhlas." Jawabku terjeda beberapa saat. Harus benar-benar ikhlas lo ini. Tandas Pak D kembali. "Saestu Pak D." Jawabku mengangguk. Sempat terdiam sejenak. Pak D pun kini membuka kain yang membalut keris itu dan memberikan kerisnya kepadaku. Aku tahu kamu belum yakin, Kir. Tapi ini bawa saja dulu. Sambil membiasakan diri. Cinta tumbuh karena terbiasa. Kata Pak D yang setelah itu menyuruhku untuk mengeluarkan keris itu dari rangkanya. Ibu hanya terdiam pasrah. Begitu juga dengan aku yang mau tak mau harus menerima ini. Hingga selang beberapa menit kemudian, Pak D dan Paman berpamitan. Ya wes, aku sama Minto izin pulang dulu. Besok kalau sudah waktunya, aku akan kembali. Kata Pak D. Tinggallah ibu dan aku di ruang tamu itu, dengan wajah-wajah yang tampak bingung harus bagaimana. Setitik harapan ada dalam pikiranku. Semoga tak ada lagi keganjilan yang aku alami setelah aku menerima ini. Pagi itu, aku pun mandi, sarapan dan setelah itu pergi keluar rumah untuk mendinginkan kepala ini. Satu-satunya tujuan yang terbesit saat aku keluar
adalah Naryo, teman sebayaku yang untuk saat ini paling bisa kutemui. Aku berjalan menuju ujung desa, dekat pematang sawah yang terdapat 2 buah kolam ikan. Disitulah Naryo sehari-hari biasanya beraktivitas di kolam ikan lele miliknya. Terlihat dari jauh, Naryo tengah melempar pelet ke dalam kolamnya. Kir, ini Kir. Teriak Naryo dari jauh ketika melihat kedatanganku. Aku pun duduk di kursi bambu di sebuah gubuk depan kolam itu. Naryo mendekat dan duduk di sampingku. Piye Kir? Lah ngono metu barang ngono lho. Ning omah wae. Kata Naryo seraya menawariku sebatang rokok. Pada awalnya, tak banyak terjadi pembicaraan selain pertanyaan basa-basi yang terlontar dari mulut Naryo. Begitu juga denganku yang masih bingung. Aku di sini seperti merasa bahwa Naryo masih canggung bertanya banyak kepadaku, yang notabene masih dalam masa berkabung setelah meninggalnya bapak. Tapi mungkin karena ekspresiku yang tak wajar, membuat Naryo mulai membicarakan topik yang belakangan ini menjadi keresahanku. Ya, tentang bapak dan segala citranya di desa ini. Kamu pasti mendapatkan peninggalan banyak dari bapakmu. Kata Naryo. Sungguh pembukaan obrolan yang cukup aneh. Ah, peninggalan apa? Harta apa nih? Jawabku dengan sedikit tertawa. Pegangan Kir. Bapakmu kan ampuh. Pasti jimatnya banyak, ya toh? Kata Naryo. Apa kamu nggak ingat? Dulu maling sapinya Pak Kismo yang tertangkap dan digebukin warga. Tapi nggak apa-apa. Terus disentil jidatnya sama bapakmu tiba-tiba. Walah, langsung terkapar bersimbah darah. Eling pura? Kata Naryo lagi. Oh, itu. Iya, aku ingat. Jawabku. Tak henti-hentinya Naryo terus menerocos tentang bapakku, yang dia dengar sedikit dari kesaksian orang-orang, terutama orang di desa ini, perihal kemampuan bapakku, yang justru sebagian besar baru sekarang aku ketahui. Sebegitu banyaknya cerita tentang bapak. Pembicaraan itu berputar-putar cukup panjang dan sampai lagi ke pertanyaan awal dari Naryo, yaitu apakah aku mendapatkan sesuatu dari bapak. Disinilah giliran aku yang berbicara. Aku awali dengan kata, jangan bilang siapa-siapa. Aku pun mulai menceritakan kejadian-kejadian itu dari awal hingga akhir, beserta sebabnya dan perkembangannya sampai detik ini. Waduh, Ungkap Naryo setelah mendengar rangkuman kejadian itu. Sayangnya, pembicaraan itu pun sedikit terpotong oleh azan zuhur yang terdengar. Tak terasa aku dan Naryo sudah mengobrol berjam-jam. Naryo yang waktu itu ada urusan dan harus kembali ke rumah pun mengajakku pulang. Kini berjalan sembari terus mengobrol tentang hal itu sampai kita terpisah di persimpangan desa. jadi keris itu sekarang sudah kamu pegang. Tanya Naryo mengeritkan dahinya. Oh, sekarang sudah di aku. Tapi aku kok belum mantep ya? Jawabku sambil mempercepat langkah. Hingga sampailah kita di persimpangan desa dan usailah obrolanku dengan Naryo di hari itu. Besok datang ke kolam lagi ya. Ucap Naryo saat kita terpisah di persimpangan. Sesampainya di rumah, aku langsung makan siang dan merebah di kamar setelahnya. Masih saja aku terjebak dalam renungan itu. Apakah memang harus aku ya? Tanyaku dalam hati. Tak lama kemudian, ibu masuk kamar, membawa kotak kayu berwarna coklat. Apa itu, Bu? Tanyaku seraya bangkit dari rebahku. Ini punya bapak. Kamu sepertinya harus melihatnya, Le. Kata ibu sambil membuka kotak itu dan memperlihatkannya kepadaku. Sebuah kain bermotif batik di pinggirnya. Ibu mengambil kain itu dan membentangkannya. Bau wangi minyak melati menyebak ketika kain itu terbentang. Apa ini, Bu? Tanyaku lagi. Ini sepertinya ikat kepala sih. Tapi
kain ini yang dulu digunakan untuk membungkus keris itu. Jawab ibuku yang kini tampak mencoba mendukungku dalam hal ini. Oh, jawabku seraya menganggukkan kepalaku. Dan ibu pun mulai bercerita. Ibu gak bisa menampik kalau bapakmu dulu itu punya kelebihan, Le. Ya, walaupun awalnya ibu gak begitu suka, tapi ibu tahu kalau kelebihan itu sudah membantu banyak orang. Kata ibu sejenak mengambil nafas dan kembali meneruskan ceritanya. Salah satunya ya kain ini. Kain ini dulu ibu pernah menyaksikan ada wanita yang datang ke rumah tengah malam sama keluarganya. Perutnya besar banget, gelembung seperti orang hamil. Terus perutnya diusap-usap sama bapakmu pakai kain ini. Terus nggak nunggu semenit, Le, perutnya langsung kempes, sembuh dan pulang. Kata ibu sambil mengambil kain itu dari genggamanku. Dulu keluarganya pengen ngasih uang sekantong kresek. Katanya ya wujud terima kasihnya karena memang sudah berobat kesana kemari tuh nggak sembuh-sembuh. Tapi bapakmu malah nolak, terus bilang, "Lah wong saya ini pegawai negeri, uang saya sudah banyak." Begitu kata bapak. Padahal dulu keadaan kita masih pas-pasan, Le. Kata ibu meneruskan ceritanya. Ibu pun kembali bercerita banyak hal menakjubkan yang dilakukan oleh bapak dahulu. Yang lucunya baru aku ketahui sekarang. Karena memang kata ibu, bapak ingin aku tak begitu bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Ibu terlihat bersemangat menceritakan itu, menjadikan obrolan ini cukup panjang. Tidak hanya membahas renik saja, karena justru bagian panjangnya diisi oleh cerita-cerita nostalgia antara bapak dan ibu. Kita mengobrol hingga menjelang sore, sampai obrolan kita terhenti oleh suara ketukan dari pintu depan rumah. Wun. Wun. Suara seseorang pria terdengar dari depan rumah. Ibu segera beranjak keluar dari kamar dan hendak membukakan pintu, diikuti oleh aku yang agak penasaran dengan siapa tamu yang datang. Tapi saat aku masih berada di kejauhan, mendadak suasana di luar menjadi riuh, seperti rombongan orang. Bu, Pak Parman wonten, Bu. Ucap pria itu. Mas. Mas Parman itu sudah meninggal, Mas. Kira-kira 10 hari yang lalu. Ada keperluan apa ya? Jawab ibu dengan lembut dan lirih. Saestu, Bu. Yang bener aja. Jangan bercanda. Ini saya sedang butuh sekali loh, Bu. Anak saya sedang kesurupan ini. Jawab pria itu sambil mengeluarkan kertas dari kantong celananya. Beneran, Mas. Mas Parman itu sudah meninggal. Itu kalau nggak percaya, benderanya saja masih belum diturunkan. Kata ibu dengan nada tinggi sambil menunjuk bendera kuning yang masih berdiri di dekat pagar depan rumah. Enggak, Bu. Pak Parman 3 hari yang lalu ke rumah saya. Ngobatin anak saya yang kesurupan. Ucap pria itu sambil memberikan kertas yang dikeluarkannya dan memperhatikannya kepada ibu. Aku yang menengok dari belakang, melihat ibu gemetar ketika membaca kertas itu. Kapan ini? Ucap ibu kepada pria itu mempertanyakan kapan kertas itu diberikan. 3 hari yang lalu, Bu. Kata pria itu. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Mas Parman itu sudah meninggal 10 hari yang lalu. Kata ibuku yang mendengar panik. Aku yang merebut kertas itu dari ibu dan membacanya, samar-samar mengingat apa yang tertulis di situ. Di situ tertulis dengan tulisan Latin miring yang seingatku terbaca, cengkeh 3 biji, daun sirsak menghadap barat, kemudian kepala gading muda, dan beberapa baris lagi yang tak kuingat jelas. Kata ibu, itu adalah resep jamu yang biasanya diberikan oleh bapak kepada orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Biasanya memang suka ditulis oleh bapak di atas kertas, agar orang tidak mudah lupa. Dan fakta yang cukup mengejutkan di sini,
Ibu hafal betul bentuk lekuk tulisan Bapak. Di antara perdebatan antara ibu dan pria itu, muncul seorang wanita dari belakang yang tampak tengah diseret oleh beberapa orang. Wanita itu meronta dan berkata, "Wegah, wegah, wegah, moh," teriaknya. Ono apa tuh Mbak Yu? Tanya Pak Sumantri yang salah satu tangga yang datang kemari mendengar keributan itu. Sambil memegang kepalanya, ibu pun mulai menjelaskan dengan nada marah yang bercampur kebingungan. Hingga perdebatan kecil terjadi lagi. Dan di sela-sela itu, wanita yang sedari tadi meronta-ronta, entah bagaimana kini menjadi beringas dan mengamuk. Ia terlepas dari genggaman orang-orang tadi dan kini merangkak-rangkak di halaman rumah. Tingkahnya sangat aneh. Di tengah keramaian itu, si wanita tiba-tiba mendekat ke arahku, memandangku dengan tatapan tajam sambil mendesis mengucapkan kata-kata yang membisikkan dan tak jelas. Sontak, aku yang agak takut pun sedikit melangkah mundur. Namun wanita itu justru seperti merangkak mengikutiku. Dan dengan tiba-tiba melompat ke arahku. Aku yang tak siap, tidak sempat menghindar dengan refleks seadanya. Aku hanya meregangkan jari-jariku seperti merespon pelindungan diri. Dan entah bagaimana, aku tak tahu. Tiba-tiba, wanita itu seperti terpental, menggelinding dan lemas. Tak sadarkan diri. Aku yang melihat itu hanya bisa terdiam kebingungan. Sementara orang-orang kini semakin berdatangan karena kehebohan ini. Termasuk Naryo yang kebetulan tengah lewat dan melihat kejadian itu. "Ono apa, Lur? Ono apa kuwi?" kata Naryo mendekatiku. Aku yang masih merasa bingung segera mengajak Naryo untuk masuk ke dalam rumah. Meninggalkan keriuhan ini hingga beberapa saat kemudian, rombongan pria dan wanita yang kesurupan itu diajak masuk oleh ibu. Tampak wanita itu dipapah oleh beberapa orang, dengan pandangan matanya yang tampak kebingungan dengan keadaan sekitarnya. Aku sudah pulang, Pak. Kata wanita itu kepada pria yang diketahui adalah bapaknya. Sudah nak, kamu kumat lagi. Jawab pria itu. Wanita itu menatap sekeliling dan berhenti ketika melihatku. Dan tiba-tiba, tangannya mengucap isyarat menyembah. Kepalanya menunduk dan dengan suara yang tiba-tiba berubah, wanita itu berkata, "Matur sembah nuwun, Mas. Matur sembah nuwun," ucap wanita itu dengan suara yang berubah menjadi seperti kakek-kakek. "Eh, eh, nggih, nggih," jawabku agak gagap sambil menoleh ke arah Naryo yang berada di sampingku. Dan wanita itu terhuyung lunglai tak sadarkan diri lagi. Apa aku telah menyembuhkannya? Batinku saat itu. Warga yang ikut masuk tampak memandangiku heran. Singkat cerita, beberapa jam berlalu. Setelah wanita itu mulai sadar, pria yang memperkenalkan diri sebagai bapak dari wanita itu berpamitan. Matur suwun sangat nggih Mas, Bu. Matur suwun. Ucap pria itu seraya memberikan rokok itu kepadaku yang masih bingung dengan semua ini. Cerita bersambung.